Mungkin kamu pernah merasa warungmu setiap hari ramai pembeli, barang selalu keluar tapi uangnya entah kemana. Setiap kali menghitung hasil jualan, rasanya tidak pernah benar-benar ada sisa. Padahal kalau dihitung kasar, omsetnya sudah lumayan. Sayangnya, uang itu seperti menguap begitu saja. Fenomena ini banyak terjadi di warung-warung kecil di seluruh Indonesia. Bukan karena kurang rezeki, tapi karena belum paham cara mengelola uang warung dengan benar. Banyak orang bisa berdagang, tapi belum tentu bisa mengatur arus uang yang datang dan pergi setiap hari. Dan disinilah letak perbedaan antara warung yang bertahan lama dan yang akhirnya tutup pelan-pelan. Hari ini kita akan membahas 4 strategi cara mengelola uang warung kecil agar selalu untung. Dan strategi nomor 3 sering sekali diabaikan. Oleh karena itu, tetap tonton video ini hingga akhir. Tips pertama atau strategi pertama yaitu pisahkan uang warung dengan uang pribadi. Ini hal paling dasar, tapi juga yang paling sering diabaikan. Banyak pemilik warung kecil mencampur semua uang jadi satu. Uang jualan, uang belanja, uang rumah tangga, bahkan semuanya di dompet yang sama. Awalnya mungkin terlihat sepele, tapi lama-lama jadi sumber kebocoran yang besar. Kita ambil contoh sederhana. Misalnya, dalam sehari warungmu menghasilkan 700.000 dari penjualan. Modal harian untuk belanja barang sekitar 400.000. Seharusnya ada sisa dong 300.000. Namun ini tidak langsung dianggap untung. Dari situ masih harus disisihkan untuk sewa tempat, listrik, bensin, dan dana darurat. Namun karena uangnya disatukan dengan uang pribadi, seringkali uang itu terpakai untuk kebutuhan lain, beli pulsa, bayar sekolah anak, atau sekedar jajan di luar. Akhirnya uang warung berkurang tanpa terasa. Solusinya, pisahkan uang sejak awal. Gunakan 2 wadah atau tempat yang berbeda. Misalkan, kalian gunakan 2 dompet atau 2 rekening atau bahkan 2 toples uang. Yang satu murni untuk warung, yang satu untuk kebutuhan pribadi. Jangan pernah mencampurnya meskipun cuma pinjam sebentar. Kamu akan kaget melihat perubahan setelah 1 bulan saja disiplin melakukannya. Tiba-tiba uang warung terasa lebih teratur dan kamu tahu pasti berapa sebenarnya laba bersih kamu. Strategi yang kedua, catat semua transaksi sekecil apapun. Langkah kedua adalah pencatatan keuangan. Banyak orang menganggap ini ribet, padahal justru ini adalah fondasi dari pengelolaan uang yang sehat. Karena kalau tidak dicatat, kamu tidak akan pernah tahu apakah warungmu benar-benar untung atau hanya sekedar ramai. Kita buat simulasi kecil. Bayangkan kamu punya warung yang buka dari pagi sampai malam hari. Dalam sehari, rata-rata transaksi sekitar 700.000. Kalau dikalikan 30 hari, artinya omset warung kamu bisa mencapai sekitar 21 juta per bulan. Angka yang cukup besar untuk ukuran warung kecil. Tapi tanpa pencatatan, kamu tidak akan pernah tahu berapa yang sebenarnya keluar untuk belanja barang. Mungkin modalnya sekitar 15 juta, biaya listrik dan operasional sekitar 1 juta dan masih ada pengeluaran pribadi sekitar 2 juta. Tiba-tiba sisa bersihnya tinggal 3 juta, padahal kamu merasa warungmu sudah ramai sekali. Pencatatan tidaklah harus rumit. Kamu bisa pakai buku tulis biasa atau aplikasi gratis di HP seperti catatan keuangan harian atau semacamnya. Yang penting ialah disiplin. Tulis setiap pemasukan dan pengeluaran di hari itu juga. Jangan menunda. Karena uang yang tidak tercatat
sama saja seperti uang yang hilang. Kunci utamanya, setiap kali kamu mencatat, kamu sedang melatih diri untuk sadar kemana uangmu pergi. Dan kesadaran inilah yang membedakan pengusaha kecil yang bertahan dari yang cepat menyerah. Strategi ketiga, kelola stok dengan cerdas. Ini yang sering sekali diabaikan. Nah, ini bagian sering terlewat. Banyak orang fokus pada omset, tapi lupa bahwa stok adalah uang yang sedang diam di rak. Setiap barang di warung adalah bentuk lain dari uang. Kalau stokmu banyak, uangmu membeku di situ. Kalau stokmu terlalu sedikit, kamu kehilangan peluang jualan. Maka keseimbangan menjadi sangat penting. Mari kita buat simulasi sederhana. Misalnya kamu punya uang modal sekitar 5 juta untuk isi stok produk barang. Kamu belanja banyak karena takut kehabisan stok. Misalkan 10 dus mie instan, 10 liter minyak, 5 karton air mineral, 5 pak sabun, dan lain-lain. Tapi setelah seminggu kamu sadar sebagian barang belum terjual sama sekali. Padahal kamu butuh uang untuk restock barang yang cepat laku, seperti kopi, rokok. Akhirnya kamu kekurangan uang tunai, padahal stok menumpuk. Catat barang mana yang paling cepat laku dan paling lambat. Fokuskan modal ke barang yang cepat laku. Barang yang lambat, cukup stok secukupnya. Mungkin ya 1-2 pak saja. Yang penting tokomu terlihat lengkap. Kemudian selalu cek stok setiap akhir pekan, bukan setiap bulan. Kalau perlu, kamu juga update stok secara harian. Jangan tergoda promo besar kalau kamu belum tahu pasti kecepatan jualannya. Ingat, bukan seberapa banyak barang yang kamu miliki, tapi seberapa cepat barang itu berputar. Karena bisnis kecil bukan soal besar-besaran, tapi soal putaran modal yang cepat dan pastinya harus efisien. Strategi keempat, putar modal dengan cerdas. Jangan langsung dibelanjakan semua. Nah, ini juga banyak sekali yang meremehkan. Strategi keempat ini adalah tentang cara memutar uang. Banyak sekali orang yang mengira semua uang hasil jualan harus langsung dibelikan stok baru. Padahal kalau begitu terus, kamu tidak akan pernah punya cadangan atau keuntungan nyata. Mari kita ambil contoh lagi. Misalnya setiap bulan kamu menghasilkan omset sekitar 20 juta. Dari situ modal barang sekitar 14 juta. Biaya listrik, transport, dan kebutuhan harian kita hitung sekitar 2 juta. Berarti masih ada sisa 4 juta. Nah, jangan buru-buru gunakan semuanya untuk belanja atau kebutuhan rumah. Yang harus kamu lakukan adalah sisihkan minimal 10-20% dari laba bersih untuk dana darurat warung. Ya, ini seperti tabungan bisnis. Contohnya, dari sisa 4 juta, simpan 800.000 sampai 1 juta dalam 5 bulan. Kamu punya cadangan 5 juta. Cukup untuk menghadapi masa sepi atau saat harga barang naik secara tiba-tiba. Sampai sini, saya yakin kalian sudah paham. Oke, lanjut. Selain itu, mulai pelan-pelan alokasikan sebagian kecil dari laba untuk perbaikan tampilan warung. Nah, ini juga penting ya. Misalnya lampu tambahan, rak baru, atau cat ulang. Hal kecil ini membuat pelanggan lebih nyaman dan warungmu terlihat hidup. Ingat, warung yang tumbuh bukan karena modal besar, tapi karena kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Kedisiplinan finansial akan mengalahkan keberuntungan sesaat.
Jadi uang itu tidak hilang, hanya pindah ke tempat yang lebih teratur. Kalau kamu menerapkan 4 strategi ini secara konsisten, selama 3 bulan, kamu akan mulai melihat hasil nyata. Bukan cuma uangnya lebih banyak, tapi kamu juga akan merasa lebih tenang, tidak panik saat harga naik, tidak bingung saat mau belanja stop, dan tidak curiga uangnya bocor. Karena faktanya, uang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah ke tempat yang lebih teratur ke tangan orang yang tahu cara mengelolanya. Kamu tidak perlu jadi ahli keuangan, cukup jadi pedagang yang disiplin, jujur pada diri sendiri, dan mau belajar sedikit demi sedikit. Warung kecil pun bisa jadi sumber hidup yang stabil dan membanggakan. Dan ingat, keuntungan tidak datang dari seberapa ramai warungmu, tapi seberapa pintar kamu mengatur arus uangnya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu share ke teman atau saudara yang juga punya usaha kecil. Kadang satu pengetahuan sederhana bisa menyelamatkan usaha seseorang. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan kita berikutnya. Karena di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara memutar uang warung agar tumbuh menjadi usaha yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton.